Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pagi yang cerah ini. Oke, sambil menunggu temannya kita mulai aja karena harus gantian dan kebetulan katanya ada yang mau ikutan Zoom-nya UPI ya. Oke, jadi terima kasih yang sudah menghadiri Zoom biologi. Oke. Hari ini adalah pertemuan terakhir Zoom biologi sebelum kalian ujian sekolah tanggal 22 Maret ya. Jadi saya inginkan minggu depan itu adalah minggu tenang buat kalian, bagi saya gitu. Jadi kalian silakan pelajari soal-soal yang sudah saya share gitu ya. Kemudian kita bahas juga dan kemudian selesaikan semua tugas di GC. Oke, untuk biologi kalian pasti bertanya-tanya nilainya dapat dari mana? Nilainya dapat dari portofolio, tetapi saya tidak akan memberikan tugas lagi kepada kalian. Portofolio itu sudah saya ambil dari catatan di GC di semester 6, dimulai dari mutasi 1, 2, 3, 4, evolusi 1, 2, 3, 4, 5, dan bioteknologi 1, 2, 3, 4. Ya, jadi catatan kalian yang ada di GC di semester 6 itu adalah nilai portofolio kalian sebagai syarat kelulusan di biologi. Oke. Terus jadinya nggak ada tugas lagi. Kemudian nilai prakteknya dari mana? Nilai praktek adalah nilai praktikum semester 6 ya, dari praktikum mutasi, praktikum evolusi, dan bioteknologi. Jadi 3 itu yang akan saya jadikan nilai untuk kelulusan kalian. Jadi untuk biologi kalian tinggal menyelesaikan semua tugas di GC ya, jangan kerja sendiri-sendiri ya, kerja kelompok ya biar ringan gitu. Menyelesaikan di GC, kemudian tinggal kalian pelajari soal-soal dari saya. Di GC saya baru nge-share 2 kali materi soal-soal, nanti saya share lagi. Jadi yang harus kalian pelajari untuk soal ujian sekolah adalah soal yang dari saya, pembahasan ujian sekolah bagian 1, 2, 3, 4, kemudian ada UTBK, saya ngambil soal UTBK 1, 2, dan yang kita bahas sekarang itu dimulai dari IPA 7 kemarin. Jadi kita membahasnya ngelanjut gitu, bukan tiap kelas sama, tetapi tiap kelas beda. Jadi kalau kalian penasaran soalnya apa aja, kalian bisa lihat nanti videonya, nanti saya share juga. Oke ya, video dari Zoom yang kelas lain. Oke ya, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, tidak. Kita mulai hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saya share, kita bahas. Nanti diingatkan ya, jam 9 kurang ya, jam 9 kurang 5 lah ya, kita mau kuisis bioteknologi ya, jam 9 kurang 5. Oke, kuisisnya cuma 10 soal bioteknologi dan diharapkan cepat karena satu soal cuma 1 menit. Ya, satu soal 1 menit. Jadi 10 menit beres. Jadi kita jam 9 lebih lah ya, udah beres Zoom-nya. Oke. Share soal. Nah, ya, sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, sip. Ya. Kebetulan ini kemarin sudah saya bahas, tapi hari ini tuh 3 kelas ya, 3 kelas. Kemarin 2 kelas saya sudah bahas sampai ini. Ya. Tapi kalau 3 kelas, 3 kali 7 berarti beres ya hari ini ya. Ya, dimulai dari saya tawarin karena ini soalnya belum saya tulis. Kemarin sempat yang sudah saya coret-coret di Zoom itu sudah saya hapus gitu ya. Saya tawarin kalian mau mulai dari nomor 1 atau ngelanjutin yang kemarin. Karena hari ini saya ngajar Zoom 3 kelas. Gimana? Mau dari awal Bunda, soalnya Alma juga belum nonton videonya, jadi sambil dibahas aja bareng-bareng. Nggak apa-apa kan, Bun? Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti, jadi saya mulai dari nomor 1, nanti yang selanjutnya kalian lihat yang pembahasan Zoom selanjutnya ya. Oke ya? Baik. Ya, sip. Oke. Nomor 1 dibaca sama, tadi siapa? Dinar deh, Dinar baca. Ada Dinar? Dinar?
Dinar diem ya. Raju deh, Raju. Di sini yang kelihatan di Ibu hanya Dinar, Raju, sama Warijah. Ya, Nomor 1, Bun. iya, satu. Baca aja. Kelihatan nggak, Raju? Kelihatan, Bun. Oh, kelihatan, sip. Oke. Penggunaan stem cell atau sel punca untuk terapi diabetes mellitus tipe 1 dilakukan berdasar pada prinsip pluripotensi stem sel dalam hal kemampuan berdiferensiasi. Terapi tersebut melibatkan objek biologi yang dikaji dalam cabang ilmu dan tingkat organisasi. Oke, Raju, saya nggak nanya jawabannya, tapi saya nanya ini kelas berapa ya, Raju? Kira-kira kelas berapa? Kalau nomor 1 kira-kira kelas berapa? Kelas 10, Bun. Iya, kelas 10. Kan diurutin ya, 10, 11, 12 gitu ya. Ya, ini kelas 10 dulu kalian belajar tentang, pas awal banget tentang cabang ilmu dengan tingkat organisasi. Jadi kalau kalian penasaran boleh ngeliat di video saya ya. Babnya cabang ilmu dan tingkat organisasi ada itu di channel saya. Oke, nah cabang ilmu ya, kalau tingkat organisasi, tahu nggak tingkat organisasi? Unit terkecil makhluk hidup itu apa? Zigot. Setelah zigot dalam konteks ini sudah jadi organisasi sel, ya sel. Ya, kumpulan dari sel namanya apa? Kumpulan dari sel? Kumpulan dari sel? Organ. Sebelum organ apa? Jaringan. Oke, jaringan. Oke, jadi ada sel ya, tingkat organisasinya harus ingat ya, tingkat organisasi minimal ini yang kalian tahu ya, tingkat organisasi. Kalian nggak hafal nggak apa-apa, soalnya total biologi babnya ada 33 bab ya. Jadi hari ini kalian sebenarnya sudah khatam 33 bab biologi ya. Oke. Tingkat organisasi makhluk hidup itu dimulai dari sel ya, kemudian kumpulan sel adalah tadi apa? Jaringan. Oke, jaringan. Kumpulan jaringan adalah tadi apa? Organ. Oke, organ. Kumpulan dari organ? Sistem organ. Pintar, sistem organ. Nah, kumpulan dari sistem organ? Individu ya, atau organisme. Organisme, kumpulan dari organisme yang satu spesies. Ya, populasi. Oke. Populasi, kumpulan dari populasi? Komunitas. Oke. Komunitas itu makhluk hidup berinteraksi dengan tidak hidup abiotik, maka namanya Ekosistem. ya, ekosistem. Minimal ini kalian pahami. Ya, minimal ini tingkat organisasi. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ya, di sini kata kuncinya di sini adalah stem cell, ya kan, stem cell. Kita ngomongin diabetes mellitus. Kita ngomongin diabetes mellitus. Penyakit apa ini, Raju? Diabetes mellitus penyakit? Hah? Apa? Kencing manis ya, kencing manis. Dia adalah kekurangan hormon insulin. Oke. Masih ada yang tahu hormon insulin dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Ya, jadi kerusakannya ada pada apa? Kerusakannya tingkat apa? Sel, jaringan, organ, sistem organ? Kerusakannya? Organ. Iya, organ. Pankreas itu organ. Kalau organ, kalian sudah paham pankreas itu organ, kita lihat aja di pilihan ganda, yang ada kata organ mana? Yang B. Yang B, ya udah. Ibu ilmunya gimana? Ya ilmunya menyesuaikan. Kalau organnya ada 2 di pilihan, baru kita mikir. Kalau organnya cuma 1, ngapain mikir ya kan? Kalau pilihan ganda harus kayak gitu, diakalin gitu. Mereka ngakalin kita dengan soal yang membingungkan, kita akalin balik gitu. Kita harus cerdas kalau ngerjain soal pilihan ganda. Jadi makanya soal pilihan ganda itu tidak mencerminkan kebisaan atau kecerdasan seseorang. Kenapa? Karena nujum aja bisa kan? Iya kan? Ya, Raju pinter banget biologi gitu. Ternyata saking mikir-mikirnya, ternyata Raju milihnya A gitu. Kemudian saya nggak bisa biologi,
saya ngasal aja, nggak usah baca soalnya, saya pengen pokoknya B aja gitu. Ternyata yang benar siapa? Saya kan? Ya, Raju salah kan, padahal Raju yang pinter. Apakah itu bisa mengindikasikan bahwa yang pinter biologi adalah saya? Bukan. Gitu ya. Jadi sebentar lagi soal pilihan ganda itu akan dihapuskan di Indonesia. Ya, karena pembodohan katanya ya. Oke, jadi di kurikulum yang baru ini pembodohan. Jadi soal itu harusnya apa? Urean yang terbuka. Jadi seperti soal-soal yang saya kasih di LKPD itu harusnya soal-soal seperti itu. Jadi memang murni dari pendapat kalian. Jelas ya? Oke. Tapi kayaknya beberapa tahun ke depan masih kita pakai pilihan ganda gitu. Nah, kalau kita lihat fisiologi, ditanya fisiologi itu apa? Sesuai dengan namanya, sesuai dengan hurufnya aja. Fisiologi, ya. Logi itu kan ilmu, ya kan? Nah, fisio, depannya F, sama-sama F, yaitu fungsi. Fungsi apa? Fungsi organ ya, organ makhluk hidup ya. Jadi itu fisiologi. Maka yang nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Mohon maaf saya tidak share soal ujian sekolah karena saya takutnya dituduh menyebarkan ujian sekolah sebelum kalian tes. Mohon maaf ya, saya rada trauma dengan yang penuduh pemfitnahan kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya Raju nilainya 100 ya, karena ngafalin soal-soal dari saya. Terus nanti dituduh, Raju dapat soal ya dari Bu Weti, ternyata ada bukti fisiknya. Karena misalnya ini di print gitu ya. Nah gitu, padahal soalnya itu bukan soal ini gitu ya. Tapi kan orang lain kadang nggak terima ya, kalau misalnya ada yang nilainya 100 pasti curiga dibocorin gitu. Jadi saya nggak terima kalau saya dituduh membocorkan soal. Makanya mohon maaf saya tidak memberikan filenya. Jadi silakan kalian melihat rekaman Zoom atau melihat video saya ya, pembahasan soal. Oke ya. Nah, sudah di screenshot. Kalau screenshot boleh ya, screenshot boleh buat belajar. Misalnya Ibu, saya malas Bu ngeliatin video terus karena nge-Zoom lama gitunya. Boleh di screenshot, itu memang koleksi pribadi kalian aja gitu. Jadi saya nggak pernah memberikan file gitu ya. Oke. Ya, nomor 1 sudah di screenshot? Sudah. Oke, sekarang kita bagian nomor 2, saya post ya nomor 2 di sini ada Nadifa ada? Nadifa? Ada Bunda. Oke, Nadifa dijawab aja. Dibaca aja Nadifa, nggak apa-apa. 2. Perhatikan gambar beberapa tumbuhan di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat dikelompokkan. Iya, dikelompokkan, sorry. Ya. Dikelompokkan ke dalam keanekaragaman tingkat. Ya, keanekaragaman tingkat apa gitu ya. Nah, ini kelas 10 juga ya Nadifa ya. Oke. Kita ngomongin apa sih keanekaragaman? Masih ingat nggak keanekaragaman hayati? Ada berapa macam? Ada 3. Apa aja? 1. Keanekaragaman tingkat apa? Masih ingat nggak kelas 10? Tingkat gen, betul. Oke, yang kedua keanekaragaman tingkat jenis ya. Yang ketiga keanekaragaman tingkat tingkat ekosistem. Oke. Coba Nadifa bisa lihat nggak itu pohon apa aja ya? Bisa lihat nggak? Nggak jelas ya? Nggak jelas ya gambarnya ya? Kelapa. Ya, kelapa. Lontar. Iya. Aren sama pinang. Oke, pinang sih berarti jelas. Oke. Nah, sekarang kita sebelum ngomongin yang tadi diomongin sama Nadifa, kita ngeliatin dulu ini cirinya. Yang sering keluar di soal itu adalah 1 dan 2, karena 1 dan 2 itu biasanya sebagai jebakan. Bingung, anak-anak bingung menentukan yang mana gitu ya. Kalau yang ketiga jarang keluar di soal, karena kalau keluar mudah banget.
Iku ya. Nah, jadi keanekaragaman tingkat gen itu adalah ditunjukkan saat ada beberapa spesies yang mempunyai satu yang masuk ke dalam satu spesies ya. Ya, sorry, bukan beberapa spesies, beberapa individu ya, masuk dalam satu spesies. Nah, spesies itu cirinya apa? Nama ilmiah harus sama. Nama ilmiah harus sama. Contoh. Ya, contoh yang gen ya, yang biasa keluar di soal ya. Contoh. Ada ayam. Ayam itu nama ilmiahnya adalah galus. 3 kali ya. Pokoknya saya bilang gini aja, galus. Ya. Nah, nama ilmiahnya ayam galus. Nanti kalau ada gambar ayam kate, ayam apa lagi? Ayam kampung. Ayam kampung. Nanti kamu sebutin ayam goreng, opor ayam, kari ayam gitu. Bukan. Ayam geprek ya. Iya. Ya, macam-macam ayam pokoknya ya kan. Nah, pokoknya kalau ada gambar macam-macam ayam itu jawabannya keanekaragaman tingkat gen. Kenapa? Karena satu nama ilmiah, satu spesies. Jelas ya? Oke, contoh lagi, mangga. Mangga macam-macam kan? Mangga, iya, mangga itu nama kerennya adalah Mangifera indica. Nah, walaupun ada mangga apa sih? Mangga apa aja? Mangga arum manis. Kemudian ada mangga apalah ya, banyak ya. Indramayu gitu ya. Nah, itu kalau ada gambar macam-macam mangga, dia masuknya keanekaragaman tingkat gen. Gitu ya, tingkat gen. Nah, jelas ya, itu nanti ada kita lihat lagi. Jadi intinya nama ilmiahnya harus sama. Nama ilmiahnya harus sama. Nah, beda dengan kalau nama ilmiahnya nggak sama, berarti dimasukkan ke dalam keanekaragaman tingkat jenis. Jadi ini bisa satu genus, berarti kata depannya yang sama, kata depan sama. Ya, misal kata depan sama misalnya pada jeruk. Nah, jeruk kan macam-macam ya. Jeruk macam-macam kan. Nah, ini kata depannya aja yang sama, citrus, tapi belakangnya beda-beda. Beda sama yang ayam sama mangga gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau jeruk itu citrus gitu. Semuanya citrus. Tapi walaupun ada jeruk lemon, jeruk apa gitu ya. Jeruk nipis, jeruk itu semuanya citrus. Jadi kalau ada gambar macam-macam jeruk, jawabannya adalah keanekaragaman tingkat apa? Jenis. Nah, cara ngafalinya gimana? JJ, jenis jeruk gitu ya. Ya, bisi nanti keluarnya jeruk ya. Soalnya kalian harus paham bahwa saya punya sifat jahil sedikit. Jadi kalau yang dikeluarin sekarang kelapa dan teman-temannya, mungkin nanti ujian aslinya saya keluarin gambar jeruk. Gitu ya. Nanti kalau jeruk berarti jawabannya adalah keanekaragaman tingkat jenis. Oke. Nah, sekarang atau misalnya bisa aja satu family. Contohnya apa? Ya ini yang tadi disebutkan sama Nadifa. Kelapa, lontar, aren, pinang itu nggak mungkin satu spesies, benar nggak? Nama Indonesianya juga udah beda-beda, gitu kan? Ya, satu familia. Ya ini, misalnya yang ini yang di soal, misal ada family apa ini? Namanya family Palmae, gitu. Ya, Palmae. Ini contohnya apa? Kelapa itu Cocos nucifera, ya. Nanti lontar bisa dilihat sendiri ya, nanti ya di internet ya kalau penasaran. Jadi antara kelapa, lontar, aren ya sama pinang itu nama spesiesnya beda dan kata depannya juga beda. Jadi beda sama citrus tadi. Citrus mah kata depannya sama. Tapi kalau yang family Palmae yang ada di gambar ini itu beda semua. Kalau misalnya gini, gambar ini saya ganti kucing, harimau, singa. Keanekaragaman tingkat apa? Gen atau jenis? Jenis. Iya, jenis. Jadi pokoknya kalau nggak satu spesies, kamu pilih yang jenis gitu aja. Berarti bisa aja satu ordo. Misalnya tadi yang saya sebutin, satu ordo karnivora, pemakan daging gitu. Ya, contohnya bisa ditulis sendiri ya. Atau misalnya ada satu kelas ya. Ya, kelasnya mamalia. Misalnya ini gambarnya ada sapi, ada monyet, ya kan, ada kucing.
Nah, berarti keanekaragaman tingkat Jenis. iya jenis, jelas. Jadi kalau nggak spesies, nggak nama ilmiahnya sama, maka langsung masuk ke yang jenis. Nah, ini yang sering keluar. Nah, kalau keanekaragaman ekosistem nggak usah pusing, pokoknya disebutin apa. Contohnya apa? Ada ekosistem pantai, ekosistem apa? Sawah, gitu, danau, gitu, sungai, itu ekosistem. Jelas? Jelas ya? Oke, boleh di screenshot karena ini pasti keluar, tapi gambarnya entah apa. Bisa ayam, bisa jeruk, bisa ini, atau mungkin yang tadi saya sebutin, kucing, harimau, singa, gitu. Jelas? Ya, sudah? Sudah di Bu. ya, sudah di ya, berarti jawabannya apa Nadifa? Jawabannya? Jawabannya apa Nadifa? Family. Keanekaragaman nggak ada keanekaragaman family. Ayo, ini jebakan. Keanekaragamannya apa ini? Kan cuma ada 2, gen atau jenis gitu. Gen, jenis, ekosistem. Ada 3, sorry. Gen, jenis, ekosistem. Berarti yang mana? Yang mana? Jenis. Oke. Nama lain dari jenis apa? Nama lain dari genus. Genus Iya, iya. Jadi jangan kenapa disebutkan family di sini biar pada milih family. Padahal itu salah, ya. Nah, itulah soal biologi. Jadi mudah-mudah menjebak itu. Oke ya. Jadi ini biar nggak bingung tingkat keanekaragaman 3 jenis itu nama lainnya genus. Oke. Genus. Berarti jawabannya adalah yang B. Yang B. Oke. Nah, sudah ya. Saya sudah di screenshot? Sudah? Oke, sudah. Saya post. Oke. Ke bagian warijah nomor 3. Berikut daftar nama penyakit. Langsung ini aja, yang soalnya warijah. Oke. Berdasarkan data di atas, penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah... Oke, kita bahas satu persatu aja ya, biar nggak bingung ya. Di sini ada penyakit macam-macam, kita harus tahu, bukan tempe. Influenza ya. Influenza disebabkan oleh bakteri atau virus, Warijah? Virus. Oke, virus. Oke, terus cacar? Cacar. Cacar. Virus. Oke, virus. Meningitis itu adalah selaput otak. Meningitis atau radang selaput otak. Meningitis. Ya, radang selaput otak. Selaput otak itu apa? Virus ya, virus. Oke, gonorrhoe. Gonorrhoe itu penyakit kelamin ya ini ya. Gonorrhoe itu penyakit kelamin ya. Disebabkan oleh bakteri. Saya belum searching ya. Kalau ada yang bisa bantu saya boleh, bakteri penyebab gonorrhoe. Boleh di searching. Ini pokoknya bakteri, nanti dulu. Bakteri gonorrhoe ya. Bakteri gonorrhoe. Gonorrhoe itu apa sih namanya? Penyakit Neisseria gonorrhoe. Ya, jadi kalau nama bakteri itu pasti yang kata keduanya itu biasanya menunjukkan penyakitnya. Neisseria. Nah, ini kata keduanya kan ada gonorrhoe. Berarti penyebabnya apa? Menyebabkan penyakit gonorrhoe. Jelas ya? Oke. Kalau TBC bakteri atau virus? Bakteri. Iya, betul. Bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, tuberkulosis. Ya, TBC itu tuberkulosis. Jadi kata keduanya. Ini harusnya miring ya. Saya nggak bisa nulis miring ya. Yang benar itu tulisan miring atau di garis bawah ya. Oke. Kemudian ada sifilis. Sifilis itu penyakit penyakit apa ya? Ini penyakit kelamin juga. Sifilis itu raja singa. Kalau ada yang suka nyebutin raja singa, ini bakteri ya. Bakteri Treponema pallidum. Nah, kalau yang ini nggak ada nunjukin penyakitnya. Sifilis, bakteri juga. Oke, trakom. Tahu trakom nggak? Trakom itu radang mata. Matanya merah. Kira-kira bakteri atau virus ya? Bakteri. Trakom itu virus.
Oh, Iya, virus. Ya, virus. Trakom itu virus. Kalau yang merah-merah gitu. Ya. Kalau tipus? Tipus tipes bakteri ya. bakteri. Ya, bakteri Salmonella typhosa. Jadi ada kata-kata tipus. Oke, Salmonella typhosa. Kemudian kanker. Kanker ini adalah virus. Kanker virus. Kemudian ada rabies. Rabies bakteri atau virus? Virus. Iya, virus. Virus. Kemudian ada kolera. Kolera itu bakteri. Bakteri apa? Vibrio kolera ya. Bakteri ya. Vibrio kolera. Nah, dia nama kolera. Berarti yang ditanyakan apa tadi, Warijah? Penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oke, kalau yang disebabkan oleh bakteri, ya kita lihat pilihan gandanya, ya harusnya dikecilin ya. Nah ini, jadi kita lihat yang ABC dulu. Influenza tadi apa? Virus kan? Virus. Ya, cacar itu apa? Virus ya? Ya kan? Ya, berarti yang ada 1-2-nya salah. Yang A ada, benar apa enggak? Yang ada, ya, yang ada 1-2. Jadi cara mengerjakan pilihan gandanya kayak gini. Jadi ada yang ada 1 atau 2-nya kamu salahin. Jadi AB salah. Yang yang C 456 benar nggak? Bakteri 456, gonorrhoe, TBC, sifilis. Bakteri nggak? Benar? Benar, bakteri. Oke, benar ya. Kalau sudah benar, kamu langsung jawab C. Tidak usah baca D sama E, oke? Jelas, ya. Kuncinya kalau mengerjakan biologi itu ya jangan terlalu mengglobal gitu. Jadi kalau kita sudah ngelihat sudah dikasih pilihan ganda, kita manfaatin kemudahan ini. Dan kita cari dari awal kalau kita sudah menemukan di C atau misalnya kita sudah menemukan di A, ya sudah B C D E-nya nggak usah dibaca gitu. Kenapa nggak usah dibaca? Kalau dibaca nanti kamu berubah pikiran lagi. Udah bener A, kamu ganti B. Baca yang C, kamu ganti C. Jelas ya? Ya, jadi kalau pilihan ganda itu kamu manfaatkan baik-baik gitu. Jangan mau ditipu sama pilihan ganda gitu. Karena pilihan ganda itu nanti memang dibuat yang memusingkan gitu. Ya. Kenapa? Karena apalagi soal seleksi nanti yang UTBK ya, ada yang ikut UTBK? Ya, kalau yang soal seleksi yang UTBK hati-hati tuh, UTBK itu diperuntukkan untuk seluruh siswa yang mau. Jadi bukan untuk anak-anak pinter saja gitu ya. Jadi seluruh siswa yang mau. Artinya apa? Soalnya itu dibuat tidak sulit. Sebenarnya tidak sulit, tetapi dibuat menjebak. Biasanya di pilihan ganda. Justru anak-anak yang terlalu pinter itu terlalu mikir gitu ya. Ya, jadi sangat teliti banget ya, malahan digonta-ganti. Nah, mungkin anak yang notabene-nya kurang lah atau gimana, tapi beruntungnya gede. Jadi dia kadang nggak baca soal. Ya, terus dia asal milih pilihan ganda, ternyata dia hokinya dia keterima. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Ya, makanya untuk UTBK doa itu nomor 1. Ya, doa itu nomor 1. Yang kedua ikhtiar. Kalau bisa doanya 3 kali. Doa baru ikhtiar. Oke? Ya, jadi keberuntungan itu harus ada di pihak kita untuk UTBK. Oke. Ya, sudah di screenshot, saya post, sudah. Oke, kita sekarang jatah, ada Alma? Alma ada? Atau yang, alhamdulillah udah 20, wow. Indira, ada Indira sayang? Indira Ayu? Ada. Ya, sip. Ya, sip. Indira silakan nomor 4 dibaca. Ekosistem tersebut adalah jadi kita ngomongin hewan apa ini, Indira? Peran dari hewan apa? Katak ya? Oke, katak. Nah,
kita harus paham tentang apa konsumen, ya konsumen dengan trofik bedanya apa. Jadi trofik tingkat trofik 1 atau trofik pertama itu adalah produsen. Nanti terus selanjutnya diterusin konsumen tingkat 1 berarti trofik berapa? Kebalik ya. Berarti trofik 2 itu adalah konsumen tingkat 1. Trofik tingkat 1. Iya, konsumen tingkat 1. Iya. Trofik 3 berarti konsumen apa? Konsumen Tingkat 2. iya, tingkat 2, konsumen tingkat 2. Kalau lanjut ada trofik 4 berarti konsumen Tingkat 3. ya, konsumen tingkat 3. Konsumen 3. Oke. Nah, ini. Jadi trofik itu berbeda dengan konsumen, beda cuma 1. Ya, produsen kita sebut sebagai trofik 1. Jadi kalau ini letaknya katak di sini, katak itu konsumen tingkat berapa, sayang? Berapa? Indira? Katak makan laba-laba, berarti tingkat berapa ini? Dari tumbuhan dimakan serangga katak, berarti konsumen tingkat 2 ya? Benar? Konsumen tingkat 2. Kemudian ini tumbuhan dimakan serangga, dimakan laba-laba, dimakan katak. Jadi konsumen tingkat 3. Oke, berarti jawabannya yang mana? Katak masuk ke konsumen tingkat 2. Ya, tingkat 2 itu trofik berapa? Trofik tambah 1. 3. Ya, trofik 3. Kemudian masuk ke konsumen Tingkat 3. 3, berarti trofiknya 4. iya 4. Maka jawabannya A. ya A. Ini. Jelas ya? Oke. Ini mah saya tulis jadi kelihatan lama ngerjainnya, aslinya mah kalau kalian lihat ini gambar ini. Oke, nanti kalau kalian menemukan gambar ini di ujian sekolah besok tanggal 22 Maret ya, jangan langsung jawabannya A ya. Siapa tahu saya tanyanya bukan katak gitu. Saya tanya ular. Jelas? Ya, tetap dibaca ya, walaupun nanti kalian menemukan gambar yang sama, tapi saya nggak nanya katak gitu. Siapa tahu saya nanya ini serangga herbivora misalnya, atau saya nanya kelinci. Nah, kelinci masuk ke apa gitu. Jelas ya? Jadi tetap dibaca soalnya baik-baik. Oke, sudah di-post? Sudah di-screenshot? Sudah? Oke, sip. Kita ke nomor 5. 5 siapa yang mau baca? Hana Nasya. Ya. Hana Nasya. Persamaan ciri dari hewan tersebut sehingga termasuk dalam kelompok. Iya. Oh iya, dalam kelompok mamalia adalah. Oke, mamalia. Nah, kata kuncinya di sini adalah apa? Mamalia, ya kan? Mamalia. Kenapa dia disebut sebagai mamalia? Karena dia punya glandula mamae. Apa itu glandula mamae? Kelenjar susu atau payudara. Ya. Jadi walaupun berarti dia mamalia itu identik dengan menyusui, ya kan? Menyusui. Ibu laki-laki nggak menyusui? Iya, punya kelenjar susu nggak laki-laki? Yang jantan punya kelenjar susu. Kalau kita ngomongin hewan jantan, kalau yang ngomongin laki-laki kita ngomongin punya kelenjar susu kan, payudara kan? Tapi dia tidak punya hormon Tidak punya hormon prolaktin. Kalau laki-laki punya hormon prolaktin, nanti adanya ASA, air susu ayah. Ya, oke, alhamdulillah ya. Yang punya adalah ibu, jadi ASI, air susu ibu. Oke, itu. Nah, cirinya adalah kelenjar susu. Maka langsung jawabannya apa, Hana Nasya? Nomor 5, jawabannya apa? Menyusui anaknya. Iya, gampang kan?
Jawabannya adalah iya, yang E. Nanti kalau kalian terpaku dengan pilihan ganda, kamu kayaknya, ibu ini kayaknya benar semua, berkaki 4, iya, pemakan tumbuhan, iya. Lah memang sengaja dibikin gitu ya. Jelas ya? Jadi kata kuncinya, dia dikelompokkan ke dalam apa gitu. Kalau misalnya gini, soalnya saya rubah, mereka dikelompokkan dalam kelompok herbivora. Berarti karena apa? Herbivora. Pemakan tumbuhan. Iya, pemakan tumbuhan. Jadi hati-hati ya. Siapa tahu nanti nomor 5, soalnya ini gambarnya saya pakai, tapi saya nggak ngomongin mamalia, tapi saya ngomongin apa? Herbivora. Jadi soal tetap dibaca ya. Herbivora, oh permakan tumbuhan. Atau misalnya saya ganti ini soal hewan ini dikelompokkan dalam hewan yang bertulang belakang. Sorry, kok jawabannya ya dikelompokkan dalam vertebrata. Berarti jawabannya apa? Barusan. Jawabannya vertebrata adalah tadi saya ngomongin jawabannya ya yang C. Jelas ya? Jelas? Oke, sudah di screenshot ya. Oke, kita ke pos. Nah, ya. Nomor 6 jatah dari nomor 6 siapa yang mau ngomong? Halo? Ada Agus? Agus ada? Damar Wulan ada? Ada, Bun. Oke, sip. Damar, ayo Kemon. Nomor 6. Berdasarkan skema aliran energi pada ekosistem laut di atas, maka komponen yang mendapat energi paling tinggi adalah? Oke. Energi paling tinggi. Energinya bumi itu kan matahari. Ya, kalau yang namanya energi itu kita ngomongin adalah matahari. Yang bisa memanfaatkan sinar matahari untuk dijadikan proses atau menjadikan energi yang pertama itu siapa? Memanfaatkan matahari langsung itu siapa? Produsen kan? Produsen kan? Ya, produsen itu karena produsen ini bisa memanfaatkan matahari langsung dengan proses apa? Fotosintesis. Ya, fotosintesis. Ya, jadi produsen ini bisa memanfaatkan matahari langsung dengan proses fotosintesis, maka dia di dalam komponen ekosistem mendapatkan energi paling tinggi gitu. Jadi yang paling tinggi itu siapa? Paling tinggi energinya, ya pemanfaatan energinya adalah produsen. Oke. Damar Wulan, yang dari ini komponen ini yang sebagai produsen siapa? Kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya, maaf ya. Ini ada fitoplankton, dimakan oleh zooplankton, dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan besar, dimakan oleh paus bergigi, kemudian diuraikan oleh pengurai. Produsennya adalah siapa? Yang bisa? Iya, yang bisa fitoplankton. Ya, fitoplankton. Jadi apa bedanya dengan zooplankton? Kalau fit itu yang tumbuhan. Kalau zoo itu binatang kan, kebun binatang zoo ya. Jadi zooplankton itu adalah plankton yang berprofesi sebagai hewan. Gitu. Jadi yang bisa melakukan fotosintesis adalah fitoplankton. Maka Damar jawabannya adalah yang A. Ya, yang A. Nah, tapi hati-hati. Kalau misalnya nanti di soal saya ada gambar ini ya, kemudian ternyata saya tanya komponen yang mendapatkan energi paling rendah. Siapa? Paling rendah siapa? Paus bergigi. Iya, paus bergigi. Jadi yang paling rendah pemanfaatan energinya ya paling rendah energi adalah paus bergigi. Kenapa? Karena sudah melalui tahap-tahapan yang lama, yang cukup panjang gitu ya, organisme yang dilewatin panjang gitu. Jadi dari fitoplankton, kemudian diambil dulu sama zooplankton, diambil dulu sama ikan kecil, diambil dulu sama ikan besar, dan terakhir adalah di paus bergigi.
Gitu ya, jelas ya. Jadi nanti kalau ada soal ini, dilihat dulu energi yang paling tinggi atau energi yang paling rendah. Kalau paling tinggi jawabannya adalah fitoplankton, kalau yang paling rendah jawabannya adalah ya, paus Paus bergigi. bergigi. Oke, sip. Saya pause ya. Screenshot sudah? Sudah. Oke. Sekarang Silma nomor 7. Silma, ada Silma sayang? Ada, Bun. Oke, sip. Nomor 7 silakan. Perhatikan gambar daun nitrogen berikut ini. Proses X dalam siklus nitrogen tersebut adalah untuk Jadi kita ngomongin nitrogen. Kalau kalian nggak hafal dengan daur nitrogen, nggak masalah. Kan sudah dikasih gambar, manfaatin gambar baik-baik. Jadi kalau di soal, jangan kalian terpaku dengan teori. Oh, teorinya daur nitrogen, kela, aku mikir dulu, daur nitrogen tuh, jangan, lihat dulu di soal dong. Jangan terlalu suzon sama yang bikin soal gitu ya. Nah, ini kan udah ada soal, udah ada gambar, ya gambarnya dilihat. X-nya di mana nih? Silma, di mana X-nya? Di sini ya? Di sini kan? Nah, X itu berada di antara apa, Silma? Berada itu ya, bakteri X kan ya. Itu X itu berada antara apa ini? NH3 dan N2. Dan N2. Iya, jadi berada di antara, nah ditulis di sini sama, biar kalian bisa berpikirnya seperti ini ya. NH3 itu apa? Amonia ya, amonia. Dan N2. N2 itu apa? Nitrogen. Oke, nitrogen bebas ya, nitrogen bebas. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian lihat pilihan ganda. Yang ada kata NH3 dan N2 itu pasti jawabannya gitu loh. Kalian lihat, yang A, fiksasi N2. Ini ada N2 sama amoniak, berarti bisa ya? Bisa dulu ya, saya katakan bisa dulu. Oke, bisa. Kalau yang B ada kata-kata N2 sama NH3 enggak? Tidak, coret. Yang B coret. Yang C? Ada? Yang C ada enggak? Nggak ada? Oke. Tapi kan ada dua-duanya itu loh. Oh iya, Bu. Dua-duanya, harus dua-duanya. Ada nggak? Nggak? Ya, coret. Berarti B coret, C coret, D ada nitrogen dengan NH3? Enggak. Nggak ada, coret lagi. Jadi, terus yang E ada nggak amoniak, ini NH3 dengan N2, bisa? Bisa. Ada, Bu. Bisa. Oke, berarti kemungkinan jawabannya antara apa dan apa? A dan E. Oke, A dan E. Maka B, C, D jangan kalian pilih dan dilirik gitu. Jelas? Nah, sekarang kita nggak usah ngerti daur nitrogen itu apa. Kita secara logika aja deh. Setelah baca pilihan gandanya, menfiksasi. Fiksasi itu artinya pengikatan. Bisa nggak mengikat nitrogen menjadi amonia? Logis nggak? Enggak, karena N2 dijadikan NH3. Lah, hanya dapat dari mana gitu ya? Kalian kan lebih canggih kimianya daripada saya. Berarti mungkin nggak ini? Mengikat nitrogen, tapi untuk jadi amoniak, bisa nggak? Enggak. Maka yang A salah. Berarti jawabannya apa ini nomor 7? Silma? Iya. Karena satu-satunya yang logis ya. Apa Silma baca coba? Mendenitrisikan. Mendenitrisikan. Amonia mengandung N2 ke atmosfer. Iya, artinya itu denitrifikasi. Salah ini ya, salah ngetik saya. Denitrifikasi. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, berarti ini kalau sesuai dengan gambar, ternyata gambar dan logika itu jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang kita lihat teorinya. Jadi daur nitrogen yang harus kalian hafal ya, pada daur nitrogen itu ya yang kalian hafal yang biasa keluar di soal itu adalah bakteri. Ada bakteri yang kita sebut dengan bakteri nitrifikasi. Ya, ini bakteri nitrifikasi. Itu ada 3 macam bakteri, yaitu Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Nah, ini ada 3 bakteri. Jadi bakteri nitrifikasi itu adalah pengubahan
NH3 amoniak menjadi nitrat NO3. Namanya nitrifikasi. Nah, di sini ada kata denitrifikasi ya, karena ada bakteri denitrifikasi. Jadi mengembalikan amoniak menjadi NH3. Amoniak menjadi N2, ya kan? Ya kan? Nah, bakteri denitrifikasi ini adalah bakterinya Clostridium, sesuai namanya, sesuai fungsinya, denitrifikans. Nah, gitu. Paling ini sih kalau yang secara hafalan yang ditanya pada daur nitrogen tuh ini. Tapi agak jarang ditanya sekarang. Ini biasanya ditanyanya pada soal UTBK. Ya, UTBK. Ditanya bakteri nitrifikasi itu apa aja gitu. UTBK ya bisa. Tapi kalau soal UTBK sekarang juga sudah mengarah pada gambar kayak gini. Kalau memang banyak gambar berarti gambar kayak gini. Jadi kalau ada gambar jangan suzon dulu sama soalnya ya. Dilihat dulu gambarnya. Oke. Jadi nomor 7 jawabannya E. Sudah di screenshot? Sudah. Oke, boleh satu lagi ya? Satu lagi boleh ya? Oke, sebelum kita ke kuisis. Satu lagi siapa yang mau ngomong? Ada Nuri? Nuri? Ada, Ibu. Iya, sip. Nuri nomor 8 dibaca langsung ini aja pertanyaannya. Perhatikan gambar penampang melintang daun di bawah ini. Nama dan fungsi jaringan yang ditunjuk nomor 2 adalah... Iya, kita ngomongin penampang melintang daun, kelas berapa ini ya, Nuri? 10, 11? Yang jelas nggak sama Ibu. Kelas berapa? 11 ya? Oke, kelas 11. Sama siapa kalian? Sama Bu Hadijah? Iya. Oke, sip. Penampang melintang daun. Penampang melintang daun kita karena ini sering banget keluar ya. Jadi kita hafalkan dulu penampang melintang daunnya. Oke. Kalian lihat gambarnya, kemudian saya tulisin bagian-bagiannya. Satu itu adalah jaringan Epidermis. Oke, jaringan epidermis fungsinya karena dia paling luar adalah sebagai jaringan Iya, betul, pelindung. Oke, yang kedua jaringannya kayak tiang. Maka kita sebut sebagai jaringan tiang. Ya, jaringan tiang itu nama lain dari jaringan palisade. Fungsinya apa? Di sini di jaringan tiang ini banyak banget nih ya. Total ini kalau kelihatan jelas, ini total ini adalah kloroplas. Jadi kloroplas itu tempat apa? Terjadinya Fotosintesis. Ya, fotosintesis. Oke, ya, karena banyak kloroplas. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah jaringan saya singkat ya, jaringan bunga karang. Bunga karang atau spon. Jaringan bunga karang atau spon. Ya, ini fungsinya untuk sama ada kloroplasnya. Jadi fotosintesis. Oke. Yang keempat itu apa? Stomata atau mulut daun. Fungsi stomata ya kayak mulut aja, buat apa? Fungsinya buat ada transpirasi, evaporasi, respirasi gitu ya. Nah, oke. Jadi yang ditanya apa tadi Nuri? Nomor 2. Nomor 2 jawabannya apa? Jaringan tiang. Berfungsinya tiang apa palisade? Ini hati-hati. Saya bikin jebakan ini. Palisade, Ibu. Iya, palisade, lihat dong ya. Langsung palisade Pak, tiang Bu, kayak tiang gitu ya. Tapi fungsinya ini salah. Jadi jawabannya yang mana Nuri? Jawabannya yang D. Oke, yang D. Oke. Jelas sudah di screenshot? Sudah? Sudah. Oke, sudah sudah ya, bisa saya stop share, kita langsung ke kuisis bioteknologi. Oke, ya alhamdulillah banyak banget nih yang ikut kuisis. Oke, kita ke kuisis. Mana sih? Nah, ini. Ya.
Ya, kuisis. Cari posisi yang bagus ya. Wow, 27. Saingan sama IPA 8 kemarin juga sama, sekitar 27. IPA 7 10. IPA 7 10 orang ya kemarin. Oke, kita start quiz klasik. Oke. Hanya 10 soal, satu soalnya cuman 1 menitan. Jadi 10 menit beres. Saya share nanti di chat ya. Oke, join myquiz.com 418381. Oke, saya share di chat. Ya, silakan. Sudah di-share di chat. Join myquiz.com 418381. 418381. 418381. Silakan. 41, ya, sudah ada 2, Nanda, Hananasya, Hamlan, oke. Ya, sudah ada 15. 16. Ya, sudah 17. 18. Oke, sudah 19, total ada 26 ya berarti ya. Join myquiz.com 418381. Hayu, hayu. 19, ya 20. Sudah ada 21. Sudah 21. Ayo, yang lainnya masih 5 lagi. 5, 4 ya, 4 ya. Ya, Agus masuk 22. Yuhu. 3 lagi. 3 lagi. Siapakah 3 itu? Ya, sudah? Bisa dimulai? Belum ya? Halo, kasih tahu dong. Yang belum siapa? Yang belum siapa? Halo? Oh ya, Olivia. Oke, Olivia masuk. Berarti 2 lagi, siapakah gerangan?
2 lagi siapa ya? Kasih kabar dong. Join myquiz.com 418381 23 kurang. belum masuk. Oh, Nuri, oke. Nuri, apa kabar Nuri? Susah, Ibu. Oh, susah. Gimana dong? Mau dilanjut? Bentar, Ibu. Ya, tunggu ya, bentar. Oke, so. Nuri, selain Nuri siapa? Ada satu lagi deh. Oh, Faisal udah masuk. Oke, satu lagi. Nuri ya. Kita tunggu Nuri ya, bentar ya. Ya. Nuri, gimana? Nggak bisa. Oh, nyusul aja ya Nuri ya. Tapi tetap diusahain ya. Tetap nyusul ya. Oke ya, tetap nyusul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Udah semua kah? Oh, sudah. Coba saya ini ya, refresh ya. Resti, ada Resti? Resti, udah selesai belum ya? Resti? Tinggal Resti nih. Resti? Resti? Oh ya udah. Oke, thank you ya. Sudah ya, kalau gitu udah ya. Saya end ya. Wah, yeay. Oke, selamat Alma, Dinar dan Nadifa. Oke. Kita lihat, ini kok nggak keluar sih nama-namanya? Oh, wow, yang 100 banyak banget ya. Yang 100 ada Alma, Dinar, Nadifa, Hamlan, Rifki, Raju. Yang lainnya salah satu. Thank you ya. Oke, Alma, selamat ya. Nanti jangan lupa ngejapri. Oke, sudah alhamdulillah. Terima kasih, peminatnya juga makin berkurang nih ya. Tadi udah 27, 28 ya. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Jadi hari ini adalah hari khatam kalian belajar biologi 33 bab. Selamat. Kalian sudah belajar biologi kelas 10, 11, 12 dengan total bab 33 bab, dan besok gongnya adalah tanggal 22 Maret. Kalian hanya mengerjakan 40 soal pilihan ganda, dan soal-soal itu sudah ada yang kita bahas ya, dan tinggal kalian lihat-lihat lagi ulang videonya ya. Kalau pengen ngejapri membahas juga boleh, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, ada yang mau disampaikan? Alma gimana perasaannya menang kuis sudah berapa kali, Alma? Baru kali ini, Bun. Itu pun kayaknya keberuntungan deh. Oh, Soalnya tadi, oh iya ya, oh iya. Biar kemarin tuh siapa sih? Tadi yang Gimana? Soalnya tadi yang pas Angie merenin itu yang keju. Malah pikiran Alma tuh yang salah, yang Alma tuh bikinnya ya, oh E. coli kali ya. Tapi Alma tuh kepencet, jadi yang Thermophilus. Oh, ya udah ternyata benar. Ternyata benar ya, alhamdulillah. Oke. Nah, itu sudah bisa menggambarkan bagaimana keberuntungan Alma, ya kan? Jelas ya. Jadi nanti ujian-ujian yang akan Alma lalui ya, yang lainnya lalui, terutama yang UTBK itu ya, ujian UTBK itu ya, itu faktor keberuntungan adalah nomor 1. Oke, saya mau foto, boleh nggak on cam? Kalau yang siap on cam silakan deh. Oke, nah ada yang mau mengutarakan sesuatu? Oke, selama kita belajar daring 1 tahun, ya Allah ya. Tadinya saya senang loh ya, pengen mau ngajar di kelas 12 MIPA 6, karena terkenal pinter ya dari kelas 10 ya, kalau nggak salah. Bener nggak? Banyak guru-guru yang ngomongin kalian di ruang guru dari kelas 10. Saya dengar gitu ya, anaknya kreatif, pintar gitu. Jadi saya senang banget pas dapat kelas 12. Ya, kelas 12 dapat, ternyata ya kita daring. Oke. Boleh salah satu atau salah 2 ngomong sebelum kita tutup? Ada yang ngomong? Silakan. Mungkin siapa? Agus mungkin? Dinar dari tadi nggak mau ngomong ya, ternyata nilainya 100, Raju juga 100. Dinar mantap, euy. Iya, Dinar Dinar ngomong dong. Dinar benar-benar nggak mau ngomong nih ya. Dinar? Ya, Rifki akhirnya muncul juga. Olivia muncul dong. Ya, Siti Nurhaliza. Oke, saya sebutin aja deh. Rifki, Siti Nurhaliza, Olivia. Ada Nanda, Nanda, thank you. Damar Bulan, sip. Olivia, oke. Agus, ya sip. Agus sambil ngomong dong, Agus, bagaimana Gus pembelajaran kita setahun?
Muhammad Faisal, ada Hamlan, oke, Astri, Dinar akhirnya muncul juga kau ya. Muhammad Faisal ya langsung. Loh, Agus mana? Agus, ayo ngomong dong. Agus ngomong dong. Ada Hana Nasya. Ya, gimana Gus? Ngomong. Kesan-kesannya gitu. Iya, terserah kamu mau ngomong apa gitu. Buat saya atau buat semuanya gitu. Kita belajar daring, nggak pernah ketemu. Ada sedihnya. Sedih, Bu. Oh, sedih. Banyak tugas ya dari saya. Ya, Bu. Nya. Banyak tugas, nggak tanggung jawab lagi nih. Guru ngasih tugas aja gitu ya. Nggak bahas, nggak apa. Sedih, Teh, Bu. Sedih apa gimana Faisal? Sedih gimana? Orang libur setahun masa sedih sih Faisal? Enggak, Bu. Halo Astri, ya apa? Gimana? Dinar pengen ngomong deh, Dinar. Dinar ngomong, Dinar. Gimana Dinar? Nilainya 100 ya ternyata. Ya, ngomong dong. Rifki lagi makan. Nggak apa-apa Rifki, terusin aja gitu. Dinar mau ngomong? Rifkinya pergi. Ya, Faisal terusin dong, mau ngomong apa? Enggak, Bu. Oh enggak. Udah beres semua belum tugasnya Faisal. Oke. Hamlan mungkin dari Hamlan. Oh, sip. Hamlan? Hamlan mau ngomong? Ya udah, ini ditunjukin yang cowok dari tadi cuman Agus aja, Faisal gitu. Astri, saya pengen dengar suaranya Astri. Astri. Ya, Bun. Itu anaknya Rifki. Ya, Astri gimana Astri? Gimana Astri, nggak enak ya? Belajar daring nggak enak ya? Enggak, Bu. Enggak ya, oke. Ya, tapi gimana? Pusing, Bu, banyak tugas. Oh, pusing banyak tugas. Oke, apalagi tugas biologi. Ya, apalagi tugas biologi. Agus, saya pengen dengar. Agus tadi udah ya. Ya, jadi pusing ya banyak tugas. Oke, makanya berdoa mudah-mudahan vaksin terus bisa dilaksanakan semuanya. Jadi kalian nanti kuliahnya jangan daring lagi ya, kebayang ya. Kuliah daring gitu ya, mengerikan gitu ya. Yang sekolah aja udah pusing apalagi kuliah. Nggak ngerti dosennya mana, temennya mana. Oke, ya saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kalian sukses ya. Nanti kalau ujian, ya untuk ujian sekolah biologi nggak usah khawatir ya. Kalian tinggal melihat video-video yang saya share untuk latihan soalnya, dihafalin aja boleh. Tapi ingat ya, saya ada sifat jahil sedikit, jadi dihafalin tetap dibaca ulang. Takutnya yang saya tanyakan adalah kebalikannya. Jadi harus hati-hati. Oke, bolehkah nilainya 100? Boleh, sangat boleh. Dan saya sangat mengharapkan 100 semua. Gitu ya. Oke, 100 semua. Kenapa kemungkinan bisa 100? Karena pilihan ganda. Kalian tinggal milih apa susahnya gitu. Kalian tinggal milih gitu ya, bukan itu ya. Oke. Ya, siapa tahu kalian ada yang mau ngikut tadi apa sih yang Zoom yang UPI ya. Mohon maaf saya kelamaan. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Rifki? Mau bilang terima kasih, Bun. Oh iya, ini siapa yang ngomong? Nah, Alma. Oke, ya gimana? Iya, kita sekelas mau bilang makasih ke Bunda, soalnya udah sabar banget ngadepin kita, apalagi kalau telat nugas, Bun, maaf ya, Bun. Iya, nggak apa-apa. Dia saya emang nggak ngurangin kok. Ya, ada yang selalu tanya ke saya ya, ada yang kerasa kayaknya ya, Dinar ya. Nanya, Bun, dikurangin nggak? Enggak, tenang aja, enggak. Saya kata-kata dikurangin itu karena supaya kalian mengerti gitu artinya tepat waktu. Ya, nanti kalian akan belajar di tempat kuliah. Hati-hati ya, kuliah itu telat 1 menit sudah nggak diterima. Tugasnya ada. Ya, jadi nanti kalian harus latihan itu. Ya, nggak apa-apa. Alma, ada yang lain? Nggak ada? Oke, berarti kita bisa foto ya. Alma pakai laptop nggak? Ya, pakai?
Oke, ya. Itu Warija, ya, Silma kenapa nggak menunjukkan Silma, Melawati, Indira, Anissa cantik banget, Anissa Febri. Fotonya, ayo muncul dong. Ada Safety, oke. Wah, Melawati benar-benar taat protokol kesehatan, pakai masker. Warija, kucingmu loh, lucu banget. Mana dong? Ya, Silma, saya pengen lihat Silma. Ya, oke. Ya, sip ya. Oke, saya juga mau print screen, kayaknya bisa. Oke, mulai ya. Warija tetap gitu, Silma nggak mau menunjukkan Silma kau, Anissa Pep, ya Indira akhirnya muncul juga Indira. Halo Warija, Silma. Ya, oke. Ya, sudah bisa ya Alma ya. Ya, 1, 2, 3. Oh belum. Ya, Warija akhirnya muncul juga. Anissa, Silma. Ini Alma memang 2 ya? Alma siapa ya itu? Alma ada lagi gitu? Oh 2. Oh iya 2. Oke. 1. Sudah? Muhammad Faisal jadi ngilang, oh enggak? Oke. Safety kenapa jadi ngilang lagi? Aduh. Ayo Safety muncul. Safety, muncullah kau. Ya, Silma akhirnya muncul juga. Safety. 1. Ya. 1, 2, 3. Ya, sama Alma juga ya, udah ya di screen ya. Saya satu aja. Oke, thank you. Sudah? Sudah ya? Sudah, Bun. Oke, sip. Thank you Rifki, Nanda, Damar, Hamlan, Astri, Hananasya, Alma. Maaf ya selalu ngerepotin. Absennya ke Alma ya. Mau keluar masuk tetap di absen. Zafira, thank you. Agus, semangat. Oke. Nuri, thank you ya. Dinar ya. Dinar tenang, nggak akan dikurangin. Ada Raju, Siti Nurhaliza, semangatnya. Nadifa, oke. Indira, sip. Muhammad Faisal, Safety. Alivia, semangat ya Alivia ya, oke. Melawati, Silma, Warija, Anissa, Febri. Ya, oke. Thank you, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semua tugas tinggal diupload aja di GC ya, di GC ya. Oke, saya akhiri, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, thank you ya. Yuk. Ya, dah. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Dadah.